Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Silakan duduk semuanya dan mari kita mengawali dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk momen ibadah GBI Gilgal pada kesempatan ini. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan, kami dapat kembali beribadah baik secara onsite maupun online. Kami sungguh bersyukur urapi hamba dan setiap yang hadir. Biar setiap kali ibadah kami berjumpa dengan pribadi Kristus. Lewat kebenaran, kuasa dan kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Wow, apa kabarnya yang di balkon? Wow, luar biasa. Apa kabarnya semua yang ada di onsite? Bisa lambaikan tangan, katakan luar biasa. Dan juga saya mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming ataupun secara online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan belajar kembali tentang iman. Karena bicara tentang iman selalu banyak sekali aspek yang kita bisa pelajari. Dan hari ini saya akan sharing mengenai attitude of faith. Artinya sikap iman. Mari katakan sama-sama sikap iman. Saudara, salah satu ciri kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman kita adalah bagaimana kita bersikap di dalam segala situasi dan keadaan. Sikap menentukan banyak hal dalam hidup ini. Apakah hidup kita maju atau mundur? Kita meraih banyak kemenangan dalam hidup atau kekalahan? Kita hidup dalam berkat atau kutuk? Kita konflik atau hidup dalam damai? Di dalam keluarga, dalam hubungan sangat ditentukan oleh sikap kita. Bahkan apakah kita berhasil atau gagal? Banyak beruntung atau ruginya sangat ditentukan dari aspek sikap kita juga. Bahkan sikap bisa membawa perbedaan yang signifikan dalam hidup ini. Berapa banyak dari saudara setuju? Karena sikap yang salah, seorang karyawan bisa di PHK. Karena sikap yang salah, rumah tangga bisa pecah. Kongsi partner bisnis bisa ribut, pecah kongsi gara-gara sikap. Tidak jadi dipromosi di dalam jabatan yang harusnya dia miliki, dapat naik jabatan karena sikap yang salah. Karena sikap seseorang bisa tidak lulus. Karena sikap pelanggan bisa pindah. Bahkan kita juga lihat bagaimana penjualan bisa gagal, closing gak jadi. Kenapa? Karena sikap yang buruk di dalam melayani mungkin calon pembeli kita. Dan yang menarik adalah sikap sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Artinya kita bisa kembangkan, kita bisa kendalikan, kita bisa bentuk, kita bisa asah dan perbaiki. Berapa banyak dari saudara yang mau bertumbuh dalam sikap yang lebih baik? Amin saudara. Nah, sebagai orang Kristen sudah seharusnya kita menampilkan sikap positif, sikap baik. Tetapi gak cukup. Kenapa? Karena kita perlu juga memiliki sikap yang benar dan sikap iman. Apa itu sikap iman? Lebih dari sekedar positive attitude. Kalau saudara ke Gramedia banyak sekali buku teori berpikir positif. Tapi sikap iman lebih daripada teori berpikir positif. Sikap positif membayangkan, mengimajinasikan, visualisasi apa yang kita inginkan. Tetapi sikap iman adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan untuk setiap aspek hidup kita. Dan dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Sehingga itu akan mempengaruhi seluruh perilaku, respon, karakter, dan juga cara kita ngomong saudara. Dan tentu saudara setuju kalau saya katakan kita nggak bisa lihat iman seseorang. Saudara bisa lihat iman saya? Enggak, saya nggak bisa lihat iman saudara seperti apa. Bahkan kita nggak bisa lihat iman istri kita, iman suami kita, iman orang di samping kita, setuju? Tapi kita bisa melihat kualitas iman seseorang dari cara dia bersikap. Saudara kalau lihat di Alkitab, ya kalau lihat di Alkitab saya kutip beberapa saudara, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Kita mungkin gak bisa lihat iman Abraham, tapi kita bisa lihat bagaimana sikap iman dia ketika Tuhan panggil dia untuk keluar dari negerinya ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Dan bagaimana dia menyerahkan Ishak dan dia punya sikap iman, dia percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. God is provider. Bagaimana sikap iman Nuh ketika disuruh bikin bahtera, itu kan hal konyol. Ya, bikin bahtera gak ada hujan. Tetapi dia melakukan sebuah antisipasi, saya gak bisa kebayang apa omongan orang ini, orang gila mungkin ya, bikin bahtera, tapi dia percaya pada Tuhan. Kita bisa lihat sikap iman seorang Yusuf, kita sudah sering dengar khotbah serinya juga bagaimana sikap imannya membuat dia bisa memberikan yang terbaik dimanapun dia berada. Mau di rumah Potifar, mau di penjara, mau di lubang sumur, sampai dipromosikan Tuhan. Sikap iman Daniel kita bisa lihat dari apa? Bagaimana dia mau tampil beda, unggul.
di antara orang-orang sepantarannya di negeri Babel. Gak heran bagaimana Tuhan angkat begitu luar biasa kehidupannya. Tidak berhenti sampai di situ. Ada Ayub, bagaimana sikap imannya menghadapi berbagai pencobaan, berbagai penderitaan hidup. Dan kita bisa lihat endingnya begitu luar biasa. Paulus dan Silas punya sikap iman. Bagaimana dia bisa memuji Tuhan ketika didera, dibelenggu, di penjara. Dan kita lihat bagaimana pintu-pintu belenggu penjara, sendi-sendi penjara terlepas saudara. Ada wanita 12 tahun pendarahan, punya sikap iman, tidak menyerah dengan keadaan. Berakhir pada dia menarik, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan baginya. Amin saudara. Rasanya banyak sekali yang saya bisa ceritakan dan saudara bisa pelajari di Alkitab. Tapi tentu sikap yang perlu kita tiru adalah yang utama dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sikap, kualitas kehidupannya ketika ada di bumi menjadi teladan buat kita semua. Are you ready? Yes, hari ini kita mau belajar bagaimana bertumbuh dalam sikap iman. Sehingga jangan biarkan keadaan yang menentukan sikap kita. Tapi sikap iman kita mengubah suatu keadaan dan menghasilkan suatu terobosan. Nah hari ini saya akan sharing dengan sikap iman yang kita miliki. Hidup kita bisa jadi inspirasi, jadi berkat, jadi teladan. Namun ada 4 area yang mana kita perlu benar-benar membangun, memiliki dan menjaga sikap iman kita. Yang pertama saudara bisa catat, yaitu miliki sikap iman ketika kita menghadapi situasi sulit atau penderitaan. Saudara kita harus siap selalu untuk menghadapi kondisi yang tidak ideal setiap harinya. Hidup itu banyak sekali seringkali kenyataan tidak sesuai harapan. Yes. Kita pengen jalanan lancar ternyata macet. Kita pengen cuaca cerah ternyata hujan. Kita pengen sehat ternyata sakit. Sebenarnya saya deg-degan sekali untuk melayani hari ini. Kenapa? Beberapa hari lalu tenggorokan saya kering. Ya terus kok kayaknya badan ngilu gitu ya. Udah kebawa mimpi nih. Dan saya PCR kan kemarin. Wah syukur negatif. Ya, tetapi apapun terjadi saya harus siap ya karena sudah seringlah dalam hidup kita menghadapi kita pengen kabar baik ternyata kabar buruk datang. Ada orang sales dan marketing di sini? Ayo angkat tangan. Udah sering ya pengen closing the deal ternyata di ghosting, ditikung, di PHP. Akhirnya baper. Ya kan? Kita harus siap. Kita pengen orang baik sama kita ternyata tiba-tiba dihianatin, digosipin saudara. Jadi kita nggak perlu kaget-kaget lagi karena itulah realita kehidupan kita. Bahkan kita perlu ingat bukan kita dipanggil hanya untuk diberkati tapi juga untuk siap menderita. Kita lihat Filipi 1 ayat 29. Semoga ayat ini menjadikan kita Kristen yang kuat. Amin saudara. Filipi 1 ayat 29 berkata, kita lihat sama-sama di layar. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Baca sama-sama, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saudara, jadi ikut Tuhan bukan cuma tentang berkat. Tapi ada penderitaan, kesulitan yang harus kita lalui. Jadi saudara jangan kaget-kaget jadi orang Kristen bahwa kadang-kadang kita suka bilang begini. Kok saya udah rajin loh pelayanan. Saya udah sumbang banyak loh. Saya udah aktif, kurang apa lagi. Wah perpuluhan gak 10%, 30% kalau perlu saudara. Tapi kenapa ini terjadi sama saya? Jadi seakan-akan begini, kalau dia sudah rajin pelayanan, sudah Kristennya sampai Kristen gitu ya, penekanannya seakan-akan semuanya harus mulus. Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam hidup ini sikap kita yang menentukan bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit, saudara. Seakan-akan hidup ini kalau kita lihat harus seperti jalan tol, semuanya lancar, semua harapan kita jadi kenyataan. Saudara, bukan itu yang Tuhan janjikan. Tapi justru dalam penderitaan seringkali kita belajar banyak hal. Justru dalam penderitaan karakter kita dibuat kuat. Beban-beban hidup membuat otot-otot rohani kita terbentuk. Coba kalau anak kita tidak pernah dikasih beban. Ya semua lancar, turun dari mobil. Wah ada yang seret, dia punya apa? Kopor, ada baby sisternya bawain ininya. Wah jalan semua begini. Coba terusin aja sampai besar. Tidak pernah menghadapi tantangan, ketika dia dapat realiti kehidupan akan berat. Makanya anak saya pun saya nggak mau gampangin ya, ada hal-hal dia harus lalui proses, ada hal-hal dia harus nabung. Padahal mungkin saya sanggup beliin, tapi biar dia lalui prosesnya, saudara. Karena itulah yang Tuhan juga lakukan dalam hidup kita. Ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita bisa menumbuhkan kekuatan rohani kita. Amin, saudara. Mazmur 119 ayat 71 ayat favorit saya, saudara. Dikatakan apa? Bahwa aku tertindas, kata Daud, itu baik bagiku. Supaya apa saudara?
Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, jadi jangan heran bahwa kadang-kadang hal-hal buruk bisa menimpa orang baik. Seperti saudara dan saya, sometimes bad things happen to good people, saudara. Jadi kita lihat bahwa, wow, ternyata ketika kita tertindas masa-masa sulit, kita bisa banyak belajar, mengerti, dan mengalami Tuhan lebih lagi. Ayub 2 ayat 10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya. Saudara, kalau bicara penderitaan, kayaknya kita langsung keingat, aduh, siapa lagi yang bisa rasakan penderitaannya lebih dari Ayub ya. Banyak orang-orang yang menderita di Alkitab, tapi Ayub punya sebuah ciri khas, selalu ingat Ayub, ingat penderitaan, saudara. Tapi menarik sekali di ayat 10 dari pasal 2, Ayub berkata seperti ini. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bilang sama istrinya waktu itu ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, yuk kita jadi orang-orang Kristen yang kuat dan tahan uji. Tidak semudah yang saya sampaikan. Waktu saya siapkan ini, Tuhan tolong saya untuk juga menghidupi firman ini. Amin saudara, karena firman selalu menjadi pedang bermata dua saudara. Jadi kita perlu persiapkan sikap iman kita menghadapi kondisi. Kondisi apa? Dikecewakan, diperlakukan tidak baik, dihianati, doa belum dijawab, ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada situasi kehilangan dan lain sebagainya. Saudara, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana menjaga sikap iman kita di tengah-tengah penderitaan itu hal yang terpenting menurut saya. Salah satu hal yang penting untuk kita benar-benar jaga. Dan reaksi internal kita, respon kita itu yang menentukan. Faktor luar seringkali cuma pemicu. Bagaimana kita responi itu menentukan hasilnya. Bahkan kalau kita lihat Yesus pun sudah jadi teladan, dia dikritik. Yesus pernah dikritik, disalahpahami, dihianati, digosipi, dihujat, dihakimi. Satu waktu Yesus pernah dikatakan, wah pemabuk. Orang bilang dia kerasukan setan. Ada yang bilang dia rakus, dia bergaul dengan orang berdosa. Tapi yang menarik, Yesus menyikapi itu dengan ketenangan yang luar biasa. Katakan amin. Jadi itu teladan kita saudara untuk menjaga sikap iman. Hilangkan kebiasaan dikit-dikit mengeluh, menyalahkan, mengkritik, membandingkan. Kok dia lebih enak hidupnya ya, kok dia lebih oke ya. Padahal saya lebih sungguh-sungguh pelayanan, kenapa dia lebih lancar sekali ya bisnisnya dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang di gereja kita bisa shalom, begitu keluar parkiran susah, setan lu. Cepat sekali langsung perubahan sikapnya, begitu di dalam gereja shalom, haleluya, puji Tuhan. Begitu di dalam, apaan loh? Nah, apalagi macet, makanan telat diantar oleh waiters misalnya. Jaga sikap dan reaksi kita. Karena itu yang seringkali malah memperburuk keadaan ketika kita punya sikap yang salah. Dan jangan suka bilang begini, kita aja lagi susah, boro-boro pikirin orang lain. Kita aja lagi ribet, kita aja lagi kekurangan, kita aja lagi mumet. Gimana mau melayani, gimana mau doain orang lain. Jadi seakan-akan hidup kita ini yang paling malang. Tetaplah bersikap benar ketika situasi sulit. Karena sikap yang benar, sikap iman dapat mengubahkan keadaanmu. Dari masalah menjadi berkat. Miliki sikap iman mempercayai bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, mendatangkan kebaikan, memberi kelegaan, memberi penghiburan. Selalu pegang itu. Lihat setiap ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Sikap iman dan paling penting kita jaga perkataan kita. Karena kadang-kadang perkataan kita justru yang melemahkan dan meruntuhkan iman kita. Kadang-kadang kita bilang udah parah lah, udah habisin waktu aja doain kayak begini. Udah bohot lah, amsyong lah udah kayak begini. Udah orang kayak begitu mah mampus punya. Ini hati-hati kata-kata kita, ini contoh saja. Ya, kadang-kadang aduh udah capek lah, udah kacau lah udah kayak begituan. Mustahil, coba aja lo, coba aja. Gue sih mustahil kayak begituan, gak mungkin bisa. Jaga. Justru di tengah-tengah tekanan kesulitan tetap memuji, tetap bersyukur, tetap bersikap benar dalam segala keadaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang kedua, jaga sikap iman kita ketika sedang diberkati. Kalau tadi penderitaan, sekarang diberkati. Artinya apa? Jaga sikap iman kita bukan hanya ketika alami penderitaan, tapi ketika situasi enak, lancar semua bisnis, badan sehat, keluarga harmonis, bisa jalan-jalan, bukan staycation aja, kalau bisa vacationnya nggak pulang-pulang, ya kan?
Asik banget. Terus apalagi diangkat Tuhan, buka cabang baru. Wow, asik banget. Sedang nyaman-nyamannya diberkati. Kok harus jaga iman? Kok harus jaga sikap iman? Kenapa? Karena kenyamanan hidup malah seringkali membuat kita terlena. Membuat kita lupa diri, membuat kita sombong, membuat kita arogan, membuat iman kita kendor, saudara. Jadi disinilah kita melihat bahwa bangsa Israel, kalau kita pelajari, lebih banyak memiliki sikap yang salah justru ketika keluar dari Mesir. Waktu dia di Mesir, saudara, di perbudakan Mesir, Alkitab katakan apa? Bahwa keluh kesahnya, seruannya, penderitaannya Tuhan dengarkan. Tapi begitu keluar dari Mesir, melihat mujizat Tuhan, melihat berkat Tuhan, ada tiang awan, tiang api, datang makanan, mana, air keluar dari gunung, kasut tidak rusak dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Bersungut-sungut, mencobai Tuhan, percabulan, apalagi saudara menyembah berhala, melawan pemimpin, berontak, sembah patung lembu emas ya. Saudara, kita lihat ternyata bukan cuma di dalam penderitaan sikap iman kita perlu dijaga, tapi di dalam situasi kita ngalami banyak kebaikan Tuhan. Lukas 12 ayat 15 sampai 21 kita lihat sama-sama. Di situ dikatakan, ini dari perjanjian baru ya, sebuah kisah yang Yesus berikan buat kita. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalam menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Perhatikan saudara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Asik ya? Wah, semuanya udah lancar. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Apa ayat 20 dan 21 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, di tengah-tengah berkat Tuhan, kenikmatan, kebaikan Tuhan yang saudara alami, ingat, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki sikap iman yang teguh untuk tetap berpegang dan bergantung kepada Dia. Jangan memegahkan diri. Ada yang dulu mungkin bisnisnya lagi selesu. Wah, semua ibadah doa, family cell, morning with Jesus, PPW semua hadir. Wah, cari Tuhan. Begitu lancar dapat kantau dan lain sebagainya. Udah gak tahu kemana. Ada yang dulu mungkin masih single. Wah, cari Tuhan, jodohku Tuhan. Ya, dia cari di youth, dia cari mungkin di teens, dia cari di uni, dia cari di ibadah umum sampai senior. Wah, akhirnya misalnya dia ketemu, lagi di mana bro? Atau lagi di mana sis? Lagi di Bandung pacaran. Dulu aktif pelayanan, bisa jadi seperti ini contoh ya. Ini contoh, gak ada orangnya saudara. Saudara, kadang-kadang kita bisa kendor. Kita perlu makanya kembangkan sikap iman yang selalu siap menabur. Memberi waktu, melayani. Makanya saya selalu salut orang-orang yang terlibat dalam pelayanan saudara. Ya, belajar untuk memperhatikan orang lain itu hal yang baik. Amin saudara. Makanya kita perlu terlibat dalam pelayanan supaya kita terlatih dibawa keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita udah nyaman-nyaman kadang-kadang bisa kendor saudara. Hilangkan sikap tidak mau repot, tidak mau ribet, tidak mau disusahin. Jangan sampai jadi terlena. Jadi orang Kristen hanya menikmati berkat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Tapi dia lupa membawa hadirat dan berkat Tuhan buat orang lain. Amin saudara. Nah makanya hari ini kita mau lihat saudara bahwa kita ini tipe yang mana sih? Ya, dua hal ini sebelum saya masuk 2 poin. Kita ini tipe yang mana? Nah, contoh ya, saya dulu suka tegur anak-anak sel kalau begini, lagi liburan. Gimana liburannya? Asik gak? Iya asik banget, berapa lama? Ya 3 hari. Ada juga yang seminggu, 2 minggu. Gimana saat teduhnya? Libur juga. Gimana mesbah keluarganya? Lupa. Baca Alkitab gak? Skip dulu. Jadi seakan-akan kalau lagi liburan, lagi vacation, lagi holiday, libur juga doanya. Libur juga baca firmannya, nanti lagi pulang baru.
Kalau liburan sempat gak lupa makan? Gak makan dulu, ya ada 5 kali 6 kali makan. Ya kan, IG story sampai bertitik-titik. Penuh semua. Ya kan dari satu makanan ya. Tapi jangan lupa sikap iman kita, mau holiday asik dong. Nikmati hadirat Tuhan mungkin di taman, lagi sea view. Ya kalau hotel itu sea view, kalau apa tuh? Kalau pemandangan apa? Kalau pemandangan kota apa namanya? City view. Kalau kebun? Garden view. Kalau lihat kamu, I love you. Oke. Saudara coba lihat ya kita tipe mana. Ada namanya penderitaan. Ada namanya berkat. Nah, ini kan 2 sikap ya. Di dalam berkat, dalam penderitaan. Cek dirimu yang mana ya. Saya juga cek diriku, saya nanti kasih tahu rahasianya. Ya, ada orang penderitaan. Wah susah nih, susah saya ikut Tuhan. Kendor iman saya, masa Tuhan begitu sih sama saya kecewa sama Tuhan. Jadi lebih tergoda untuk mundur ketika penderitaan. Kalau diberkati, asik, gue memberi, gampang, aktif pelayanan. Lagi berkat kok, lagi asik kok. Gak ada pusing, saya bisa melayani. Ada yang tipe begini. Ada juga yang justru penderitaan, makin cari Tuhan, makin puasa, makin doa. Itu saya. Kalau makin tertekan, makin ada apa-apa, wah makin giat dalam Tuhan. Tapi kalau lagi dalam keadaan situasi lancar, semua oke, ini yang saya harus lebih jaga. Jujur ya, lebih jaga. Kenapa? Agak malas-malas dikit, kadang-kadang agak kendor. Makanya saya sadari ini har ya. Nah ini saya nih, harus jaga lah ya. Jadi saya tahu, saya kalau penderitaan saya makin cari Tuhan. Wah makin kenceng. Kalau ini agak-agak kendor. Apalagi sibuk-sibuk banyak proyek apa ya. Nah ada yang justru banyak bisnis, banyak kantong, wah cari Tuhan. Kalau penderitaan saya kecewa. Kalau saya lebih ke sini. Tapi yang bagus penderitaan, berkat, tetap cari Tuhan. Amin. Siapa yang tipe pertama? Angkat tangan. Maksudnya kecenderungannya. Siapa yang tipe pertama? Lebih mudah. Oke, thank you. Siapa yang tipe kedua? Oh, siapa yang tipe ketiga? Wah, bagus. Tapi jangan sampai tipe ini. Mau menderita, mau berkat, gak ada sikap iman. Jangan ya, saudara. Makanya yang ketiga, jaga sikap iman kita ketika berhubungan dengan sesama. Ya, jaga sikap iman kita ketika berhubungan dengan sesama. Kenapa? Sikap kita menentukan kualitas hubungan kita. Setiap hari kita berhubungan ya, anak menantu, mertua menantu, anak, orang tua, istri, suami, dengan pelanggan, dengan supplier, nasabah, vendor, IO, atasan, bawahan, pimpinan, FCM, FCL, FCH. Jaga hubungan kita dengan orang lain. Saudara, kalau cari karyawan ya, saudara mau yang pintar atau punya sikap yang baik? Pilih mana? Pintar, tapi sikapnya jelek. Ya, sikapnya bagus tapi kurang pintar. Mau yang mana? Bagus sih dua-duanya ya. Nah, tapi pernah ada research ya dari Stanford Institute ya, dia mengatakan begini, pintar atau pengetahuan menentukan kesuksesan orang kurang lebih 12,5 kalau nggak salah ya, sikap 87,5. Saya lupa 12,75 mungkin sini ya, maafkan, pokoknya jumlahnya 100 ya. Nah saudara, artinya apa? Dia bilang orang-orang yang berhasil di survei ya, biasanya secara kepintaran dengan secara sikap atau di sini disebut dengan people skill ya, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain ya, sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Ada benarnya juga sih, percuma pintar tapi sensi, gampang ribut, tersinggung, ada masalah menyerah, ya kan, gagal proyek, mungkin sudah mundur teratur. Nah tapi ada orang mungkin gak pintar-pintar banget, tapi dia bisa bawa diri. Ada teman saya begitu tuh, dimanapun orang senang, orang suka sama dia, orang kasih dia kepercayaan, orang kasih dia berkat, orang kasih dia tangani ini itu. Padahal mungkin gak pintar-pintar banget, tapi orang senang, ada favor, asik gitu ya. Saudara, bahkan dalam dunia kerja kenaikan jabatan tidak membuat otomatis orang punya sikap yang luar biasa loh. Tapi sikap yang luar biasa bisa membawa engkau naik dalam kehidupan. Amin saudara.
Dan ada lagi saya baca sebuah artikel, mengapa pelanggan tidak datang. Siapa yang berhubungan dengan customer atau pelanggan bisnisnya? Ya, 1% karena meninggal. Oh iyalah kalau dia udah meninggal dia mana datang lagi belanja sama kita. 3% karena pindah kota. Biasa belanja sama kita, sekarang dia udah pindah kota lain ya lebih deket lah belanja di situ. Jangan pindah kota. Di sini belanja di Jakarta Utara, pindah Tangerang belanja di Tangerang. Beli gas, beli isi ulang gitu ya. 5% karena persahabatan yang lain. Maksudnya apa? Kita dagang, ternyata dia pindah karena temannya juga dagang. Dia bilang mendingan gua ambil sama teman saya aja deh. Ya, 9% karena faktor kompetitor. Wah banting harga, sikut sana, sikut sini. 14% karena ketidakpuasan terhadap produk. Ya menarik kenapa saya catat artikel ini. 68% tidak lagi datang karena sikap buruk terhadap sikap buruk staff terhadap pelanggan. Ya makanya perlu di training customer service excellent. Dan kita bisa belajar dari mana? Dari gereja. Ya, siapa yang rasakan pelayanan dari parkir naik semua dilayani dengan baik. Amin saudara. Terapkan di bisnismu. Ya, oke. Jadi sikap iman kita bisa terlihat dari cara kita berhubungan dengan orang lain. Dan saya mau katakan bahwa orang dunia makanya suka bilang gini, ini nih Kristen tapi kelakuan kayak begini. Biasa ya kita digituin ya. Berarti mereka tahu standarnya Kristen itu beda. Pernah gak mereka bilang, itu tuh agama begini, jarang bisa Kristen nih tapi begini gitu ya. Kayaknya kita itu disoroti banget. Matius 7 ayat 12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Belajar bersikap baik sama semua kalangan. Ya, orang bawah, orang tengah, orang atas, ya, apapun profesinya, apapun sukunya, apapun agamanya, belajar be nice, baik sama orang. Baik bukan berarti kita setuju perbuatannya. Satu waktu saya diajak klien makan di Tony Romas, ya. Dia pesan, dia tanya saya mau pesan apa, yang saya kaget pesanan terakhirnya sama waitersnya. Oke, sudah ya, Mas. GPL ya, di peloton GPL ya. Saya bilang, menu apa itu GPL? Tahu GPL, gak pakai lama. Saya jadi takut makanan saya diapain tuh di belakang mungkin. Ya, teman saya bilang di luar negeri kalau dulu kerja di luar negeri kadang-kadang kesel banget pelanggan udah supnya dia nggak bisa apa-apain kan udah biarin aja iya aja. Kalau saya beda, makasih ya mas. Sebentar dapat bonus mungkin emping atau apa. Beda loh sikap. Teman saya di bank ya. Waktu itu banknya ada di mall. Saya bilang dari mana kamu dapat nasabah biasa? Iya dari Sapam, saya kan di lantai 2. Karena dia suka ngobrol sama Sapam, dia baik sama Sapam. Kalau marketing lain lewat, Sapam bukain. Halo, ya. Halo, Sapam udah kayak gak kelihatan. Gak disapa, kalau dia Pak gimana? Dan Sapamnya bilang, iya saya senang sama Pak Iman, saya dimanusiakan gini-gini. Jadi kalau ada customer lewat ya bingung-bingung, saya mau deposito, cari aja Pak Iman di atas. Dapat. Itu loh sikap baik sama orang saudara. Amin saudara. Jadi kita harus menjadi pembawa damai. Peacemaker bukan troublemaker. Dan juga kita sikap iman menunjukkan bagaimana kita tunduk pada otoritas. Hidup ini ada otoritas, setuju ya? Ada pemerintah, ada atasan, ada orang tua. Buat orang senang dekat kita. Level kasih kita itu harus standarnya tinggi. Kadang-kadang kita bilang gini, lu baik, gua baik. Tapi lu jangan coba-coba. Lu jahatin gua, lu jual, gua beli. Gua lebih jahat dari Lucifer. Begitu. Jangan. Kalau begitu mah orang dunia preman juga bisa. Orang baik kita baik. Orang jahat kita tetap baik. Gak mudah, tapi itu yang Tuhan mau, standar kita beda. Amin saudara. Saudara yang terakhir adalah jaga sikap iman kita ketika terlibat dalam pelayanan. Sikap hati kita harus selalu dimurnikan. Jangan melayani karena cari pujian manusia. Jangan melayani cuma isi kesibukan. Jangan melayani hanya untuk cari kantau, cari jodoh, cari koneksi. Bisa prospek orang masuk jadi downline, jadi agent kita. Nggak salah kita bisa dapat bisnis. Tapi harus murni hatinya. Kita terlibat dalam gereja karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Urusan di luar kita dapat teman bisnis, dapat prospekan, dapat customer. It's okay. Ya, tapi motivasinya kalau nggak Anda kecewa. Banyak orang bisa punya kemampuan dan skill yang luar biasa. Tapi dalam pelayanan belum tentu sikapnya luar biasa. Pelayanan dapat jadi sarana pembentukan kita. Jangan pernah kejar posisi jabatan dalam pelayanan. Tapi nanti saudara baca
Filipi 2 ayat 3 sampai 9, bagaimana di situ Yesus memberi gambaran bahwa dia datang dari seorang raja mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Sikap iman apa yang kita harus miliki dalam melayani Tuhan? Hati hamba. Katakan sama-sama, hati hamba. Tidak cari kemegahan diri sendiri. Itulah sikap iman yang luar biasa. Sikap iman yang luar biasa dalam pelayanan akan menentukan pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin saudara. Kita sudah belajar 4 hal. 1 menit terakhir. Bagaimana kita menjaga sikap iman? Sikap adalah pancaran hati kita. Jaga iman, jaga hati. Jaga hati berbicara bagaimana menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman adalah apa yang kita percayai. Jaga hati kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Baik masa sulit, masa senang, dalam pelayanan, dalam hubungan dengan sesama. Dan saudara akan lihat sikap iman dalam hidup kita memancarkan kualitas perilaku, karakter, kata-kata, respon yang berbeda. Sikap iman yang luar biasa akan membawa saudara pada kehidupan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Silakan kita angkat pujian ini.